Artinya apa? Rugilah kita kalau hidup hanya sekedar mencari kesenangan, kenikmatan, kelezatan dunia, tetapi lupa untuk mengerjakan amal ibadah, amal kebaikan dan kebajikan untuk menghadap akhirat kita. Kalau urus kumpul bahari umatai di hati punya sini, kurang nang sugi, kurang nang susah, kurang nang alim, kurang nang kada alim, siapa aja dan sudah meninggal dunia, di mana tempatnya? Di mana ditanam? Di mana dikubur? Yaitu ditanam, dikuburkan. Sekedar artinya biasa. Berapa ukuran kubur? Ya paling-paling 1 meter kali 2 meter. Itulah kita. Disitulah tempat kita. Zahirnya kita di dalam kubur, namun hakikatnya kita masuk kepada satu alam yang disebut dengan alam barzakh, yang disebut dengan alam kubur. Di situ yang disebut pula dengan alam roh, alam malakut. Nah, di situ kita melihat, di situ kita menyaksikan apa yang sebelumnya belum kita saksikan. Rasulullah bersabda, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Bahwasanya manusia itu dalam keadaan tertidur. Apabila mereka wafat dan meninggal dunia, barulah mereka bangun dan sadar. Nah, artinya apa? Semua yang diraih, semua yang diperoleh, semua keberhasilan dunia, semua tidak ada artinya. Sebagaimana mimpi. Ketika seseorang itu bangun daripada mimpinya, dia tidak menemukan hakikat keberadaan sesungguhnya adanya mimpi itu. Mimpi makan, mimpi kanyang, mimpi sugih, mimpi bebini, mimpi kawin. Bangun apa? Mana mimpinya? Tetapi harus lapar juga. Nang malu bebini, kenapa ya kata bebini mimpi ya Allah. Maka itu dari Imam Busiri di dalam qasidah mudah apa? Wa kaifa yudraku fi dunya haqiqatahu qawlun ya muntasallawan hubil hulumi. Tidak ada hakikat adanya dunia dari sini. Bagaimana kita akan menemukan adanya hakikat dunia? Karena setelah kita meninggal dunia, dunia itu tidak ada. Seakan-akan seperti seseorang yang terbuai asik dengan mimpi. Nah, artinya kayak itu Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Sesudah kita berada di alam kubur, begitulah ulama memberikan nasihat kepada kita. Ini kadang guru mengesahkan di alam kubur, suara guru itu ke alam kubur benar. Artinya kita mengikuti apa Nabi sampaikan Rasulullah, disampaikan oleh ulama. Yatba'ul mayyita salasah, ujar Rasulullah. Kalau seseorang sudah meninggal dunia, yang mengantarkannya adalah 3 perkara. Ahluhu wa maluhu, keluarganya, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. 2 yang kembali, ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahid, dan hanya satulah yang menyertai akannya. Wa huwa amaluhu, yaitu ialah amal perbuatannya semasa hidupnya. Jika semasa hidupnya orang tersebut
selalu di dalam amal perbuatan yang diridhai Allah, maka menjadilah kubur baginya adalah suatu kelapangan, keluasan, satu taman daripada taman-taman surga. Maka gembiralah ia, maka senanglah ia. Dan jika semasa hidupnya orang tersebut tindakan amal perbuatannya meninggalkan perintah Allah, melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, akhlaknya adalah akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, sifat yang dimurkai Allah, maka setelah ia masuk di dalam kubur, disitulah ia akan menerima ganjaran siksa azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan akhirat sudah mulai dirasakan, kehidupan akhirat sudah mulai nyata dan jelas di hadapan matanya. Timbah mati kita tentang tahun. Nah, bagaimana dengan artinya orang-orang soleh? Riwayat-riwayat yang nyata kita temui dan kita menyaksikan mereka itu. Syekh Abdul Salam bahari itu di gambah di kandangan. Waktu itu ada nang belang karumah sidin bapana guru tahun ini hantar bahaji dia kaya sidin. Nanti bayi aku itu nang bahaji itu, tapi aku jadi sidin di sana aja lagi ada pemulihan. Apa guru, rumahku di sana aja. Di mana rumah pian? Kene kamu tahu aja. Lalu berangkat haji lah kurang ini ke tahun itu, tahun 77. Nah, pada hari Arafah ternyata ada pemberitahuan bahwa Syekh Abdul Salam Indonesia meninggal dunia pas menjadi sidin, mengesahkan ini di hadapan mata sidin. Karena jenazah daripada Abdul Salam itu melintas di hadapan sidin, karena menyangka Abdul Salam ini meninggal, lalu ditanam, dikuburkan di Makkah. Sampai saat ini bahwa jasad beliau utuh, tidak ada rusak sedikit juga. Baik. Ini menandakan bahwa beliau termasuk daripada orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pemeliharaan daripada Allah, tentu dengan iman, tentu dengan ma'rifat yang beliau miliki dan amal saleh yang beliau lakukan. Pengabdiannya semasa hidupnya kepada Allah, perjuangannya di dalam melaksanakan perintah Allah, mengalahkan segala tipu daya hawa nafsu, mengalahkan tipu daya dunia, mengalahkan artinya tipu daya syaitan, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah berikan kepada kita bahwa orang yang artinya mendekat kepadanya, orang yang selalu mengingatnya, maka Allah pun akan mengingat orang tersebut. Fadkuruni adkurkum, perbanyaklah hatimu ingat kepadaku, perbanyaklah engkau berzikir kepadaku, maka aku akan selalu mengingatmu. Dan apa Allah mengingat kita? Birahmatihi wa ridwanihi, dengan rahmatnya dan keridhaannya, sehingga orang tersebut senantiasa di dalam pandangan rahmat Allah. Terpeliharalah dia daripada binasa, terpeliharalah dirinya daripada hancur, daripada musuh.
Kemudian muallim Yasin negara, orang negara mana? Orang negara ini harap main bola jadi gawang, kada mau masuk musuh kayak apa aja menendang bola, gawangnya orang negara, kalau masuk bola awak kursinya tiup angin tambah yaitu bola musuh kada kalau masuk, jadi bingung orang. Juventus, Nacilan, Nacilius menang Indonesia, gawangnya orang negara, nampak hebat benar. Sekolah artinya olahraga sesuai, sekolah sepak bola kan sesuai, tapi kalau masalah artinya jadi gawang, jadi kiper Arab karena tak boleh orang kenapa biar artinya nah kayak apa aja tendangan musuh penalti 12 tetap artinya ada masuk khawatir artinya menyanggah bola musuh gitu. Baca sini apa bayar bola nang sini ya bola tahu lah di sini mulai anom sampai nang Tuhannya gawe bola menyambut semangka di pelabuhan orang menimbai jangan sebiji 2-3 langsung disambut di sini. Apalagi bisa ada bola yang sebiji ini mantu orang negara kemana ya muallim Yasin negara, muallim Jamhari negara juga bertanam di Makla sana juga, di Makkah itu juga betatai kuburnya bertiganya orang kita ada rusak jasad silin sampai wae yang banyak siakan. Jadi bila di Makkah sana, bila rusak jasadnya dipindahnya, dibongkarnya dipindahnya, dikumpulkannya. Ada tempat pengumpulan artinya tengkorak, nah, orang yang meninggal itu. Nah itu. Kalau ada rusak ada warnanya pindah, ada orangnya dipindah. Nah itu benar firman Allah yang menyatakan. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah engkau berprasangka bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, tafsir dohirnya adalah mereka yang berjihad berperang melawan orang kafir. Namun tafsir batinnya qutilu fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah. Maksudnya apa? Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, orang yang telah kalah nafsunya di dalam melawannya. Karena jihad yang sesungguhnya adalah jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Mereka inilah yang disebut dengan rijalullah, orang-orang pilihan Allah. Rijalullah, ibadallah. Syairnya asa naqsa bi fadlillah وَقُولُوا عَوْلَنَا فِرْنَا حَسَنًا بِفَضْلِنَا. Ini orang pilihan Allah, dijawab bahwa mereka itu wafat dan meninggal dunia mati. Dengan wafat mereka mati tidak, dengan artinya meninggalnya mereka lalu mereka mati sebagaimana matinya yang lain tidak. Bal, tetapi kata Allah, ahyaun, mereka hidup, inna rabbihim, inna itu kalimat sorof dalam ilmu nahu, di dekat Allah, artinya di dalam rahmat Allah, artinya nanti mereka mendapat kebesaran, kemuliaan dari Allah. Artinya kalau orang itu dekat dengan seseorang yang mulia, maka ia pun menjadi mulia.
orang yang dekat dengan penguasa, orang yang dekat dengan raja, orang yang dekat dengan artinya pejabat umpamanya, dia pun akan mendapatkan keutamaan. Siapa ini? Ini keluarga menteri, ini keluarga gubernur, ini keluarga wali kota, ini bupati, ini ajudan gubernur, ini ajudan bupati. Baik, semua mendapat kemuliaan dari orang yang berpangkat. Apalagi dinyatakan inna rabbihim, dekat dengan Tuhan mereka, yurzaqun, dan mereka selalu mendapatkan anugerah rezeki daripada Allah. Kalau Allah menyatakan mereka hidup, maka mereka hidup. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan datang menjumpai anak cucu mereka, dan tidak menutup kemungkinan mereka mengajar kepada murid-murid mereka.